Di antara semua prinsip yang saya jabarkan tadi, menurut saya akarnya adalah hubungan pribadi dengan Yesus. Di dalam leadership penting untuk kita membangun hubungan pribadi dengan Yesus. Nah, selama 15 tahun saya melayani, saya banyak menemukan ada orang yang mundur dari pelayanan hanya karena nggak serk dengan tim sepelayanannya. Ada orang yang tiba-tiba hilang dari komsel hanya karena nggak serk dengan teman-teman seimannya. Ada orang yang nyinyir-nyinyir, kok pemimpin begitu ya? Bisanya ngomong di mimbar doang, tapi melakukan pelanggaran, tapi melakukan skandal. Ya namanya juga manusia. By the way, the message is more important than the messenger. The message is more important than the messenger. Nah, sebagai penutup, saya ingin bagikan satu kisah di Yosua 22. Dikisahkan tentang bangsa Israel, ada 12 suku dari bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Ketika mereka masuk, mereka dipecah. 9,5 suku bermukim di Silo. Ada suku Ruben, Gad, dan setengah dari orang-orang Manasye ke arah timur Sungai Yordan atau ke daerah Gilead. Nah, sesampainya di Gilead mereka membangun suatu altar yang luar biasa bagusnya. Sampai kalau dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan a great and impressive altar. Nah, hal ini kedengaran oleh 9,5 suku yang lain. Dan mereka menjadi panas hati. Mereka bahkan memutuskan untuk memerangi 2,5 suku tadi. Sebelum diperangi, mereka mengirim dulu nih 10 perwakilan mereka dari 9,5 suku tadi ditambah oleh Imam Pinehas untuk menghampiri dan menanyakan alasan dari 2,5 suku tersebut membangun altar. Nah, kalau kalian baca ayat ke-21 sampai ke-28, jawabannya seperti ini. Keren banget nih. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada kepala kaum-kaum Israel itu, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini dengan maksud memberontak, dengan maksud merubah setia kepada Tuhan, biarlah Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sesajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas atas kami. Sehingga sesungguhnya kami telah melakukan karena cemas. Sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anakmu mungkin berkata kepada kami, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan Sungai Yordan atas batas antara kami dan kamu? Hei, orang Bani Ruben, Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Oke, waktu saya sudah terbatas, nanti kalian bisa baca lagi. Namun kurang lebih jawaban dari 2,5 suku tersebut adalah seperti ini. Wait. Kita bangun ini bukan untuk menyembah Allah lain. Kita akan menyeberang ke mezbah kalian, bersama-sama menyembah Tuhan yang membebaskan kita dari Mesir. Tapi just in case kalian mendua hati, karena notabene Israel terkenal sebagai bangsa yang sering mendua hati. Just in case kalian lupa akan kesetiaan kalian pada Tuhan, kami tetap bisa beribadah di mezbah kami sendiri. Kami gak kehilangan cintanya Tuhan. That's what drive us to build this altar. Bukan untuk menyembah Allah lain. Just in case.
kalian nggak menyembah Tuhan lagi, kami nggak kehilangan cinta kami kepada Tuhan. Kami tetap bisa menyembah Allah kami. Amazing. Singkat cerita, alasan ini diterima oleh 9,5 suku dan Imam Pinehas. Jadi mereka nggak jadi perang. Nah, di dalam kekristenan, saya paham, seringkali kehidupan berkomunitas, teman-teman kita di gereja, itu yang menawan hati kita. Pemimpin kita yang menginspirasi, mentor kita di gereja. Namun, apabila kalian bangun satu pagi, kalian mendapati konflik antara teman seiman, kalian mendapati leader kalian membuat suatu pelanggaran yang menurut kalian aneh, kalian mendapati leader kalian membuat skandal, yang notabene kan mereka juga manusia, nggak lepas dari kesalahan dan dosa. Kalian nggak kehilangan cintanya Tuhan, kalian nggak kehilangan, kalian nggak mau gampang mundur, karena kalian membangun altar pribadi kalian. Iman kalian nggak kalian letakkan di gereja, iman kalian nggak kalian letakkan atas hubungan saudara seiman kalian. Itu yang hanya menambah atau mengurangi. Tapi yang utamanya adalah hubungan kalian sendiri dengan Tuhan. Nah, kalau kita nggak bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, altar kita pribadi, maka kita akan mudah goyah. Nah, di dalam kekristenan, banyak sekali peristiwa-peristiwa tuh yang kadang membuat elastisitas rohani kita itu ditarik. Bahkan kalau saya alami, bukan hanya sekedar ditarik, kadang mau putus. Kadang rasa kecewa, tawar hati dalam pelayanan, di dalam berhubungan akan sesama teman seiman. Saya itu menarik elastisitas rohani saya sampai terputus. Sampai kadang saya bertanya, kenapa sih Tuhan akan kondisi seperti ini? Kenapa orang yang saya pandang ternyata begini? Kenapa teman yang saya percaya di dalam komsel saya, yang saya sudah berbagi banyak hal, kok begini? Simple jawabannya. Simple, sederhana. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan kesempatan lagi dan lagi. Dia adalah Tuhan yang menggunakan bejana yang tidak sempurna untuk menampung rencananya yang sempurna. Dia memberikan kesempatan lagi dan lagi. Makanya saya nggak heran orang yang berdosa sekalipun dapat dipakai Tuhan untuk menjalankan suatu tujuan ilahi yang luar biasa. Bangun altar pribadi kalian, sehingga kalian nggak